Masih memiliki stamina perang yang kuat, Hamas kembali guncang Tel Aviv dengan ribuan roket. החל משעות הבוקר מגן דוד אדום ערוך ומוכן ומטפל בעשרות רבות של מקרים, בעיקר בפציעות ירי בעוטף עזה Sayap bersenjata Hamas Brigade Qassam mengatakan melalui aplikasi pesan Telegram bahwa mereka telah meluncurkan ribuan roket lagi ke Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembantaian Zionis yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina. Pernyataan itu muncul ketika Israel meningkatkan pemboman terhadap berbagai wilayah Gaza dan juga ketika sebagian besar layanan internet dan seluler di wilayah tersebut tidak berfungsi. Sementara itu, para medis dan staf darurat sedang merawat beberapa orang di Tel Aviv. Layanan darurat Israel Magen David Adom mengatakan pada hari Jumat setelah rentetan roket menghantam sebuah bangunan di selatan kota. Kantor berita Reuters telah menayangkan gambar langsung dari sebuah bangunan berlantai 4 dengan kerusakan pada beberapa apartemen di lantai paling atas. Pernyataan MDA mengatakan beberapa orang menderita cedera kepala dan anggota lainnya dilarikan ke rumah sakit. Serangan tersebut menyusul pernyataan dari Brigade Al-Qassam Hamas yang menyatakan bahwa mereka telah memperbarui pemboman di Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembantaian Zionis terhadap warga sipil dan juga anak-anak di Gaza. Kali ini bukan pasukan Hamas yang jadi ketakutan Israel, namun kemunculan sosok pasukan yang seluruhnya memakai baju putih bikin gempar tentara Israel di Gaza. Kemunculan mereka bikin merinding para pasukan di sana, sehingga beberapa tentara Israel dikabarkan kabur karena para pasukan tersebut berubah lebih besar, kekar, dan beraura tidak biasa, yang membuat pasukan Israel berpikir dua kali untuk mengarahkan tembakannya. Hal tak biasa ini terjadi ketika pasukan Israel telah melakukan serangan pada beberapa pemuda Palestina yang melakukan serangan. Dikarenakan aksinya tersebut, kedatangan pasukan putih auto membalas aksi serangan Israel yang tidak berperi kemanusiaan, membiarkan antek-Zionis kalah dengan serbuan mematikan yang terlatih dan sangat hebat. Sementara itu, tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam, tapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan, menyerang secara tiba-tiba. Tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir, lalu secepat kilat mereka menghilang. Bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Mudah dilihat, bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak, mereka akan terluka, berdarah, roboh dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini, mereka seakan tidak bisa dibunuh. Peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Maka setengah berbisik mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat, sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Tidak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada perang Furqan. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam, tapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin Al-Qassam memakai pakaian hitam. Kemampuannya tidak sehebat itu.
Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih. Satu hari, rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Al-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Filistin Al-An, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam, namun tentara Israel malah marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." So, tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam. Jadi, ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigadir Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Kazami. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel. Si sopir lantas ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan." Tetapi tentara Israel itu tidak percaya. "Pasukan berpakaian putih-putih di belakangmu tadi siapa? Dari kelompok mana?" Tentu saja si sopir pun kebingungan, karena dia tidak melihat seorang pun di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawabnya. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, dia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak-porandakan musuh, tentara Israel. Kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya.